Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Joas Ananda Kristanto dengan NIM 208032444016. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai persamaan dasar akuntansi. Untuk itu, mari kita simak pada slide berikutnya. Baik, jadi persamaan dasar akuntansi atau yang bisa disingkat dengan istilah PDA, menurut buku yang ditulis oleh Dwi Harti pada tahun 2017, merupakan sistematika pencatatan yang menggambarkan satu hubungan yang ada pada perusahaan. Jadi persamaan dasar akuntansi harus selalu memegang prinsip keseimbangan antara pemasukan dan juga pengeluaran. Dalam hal ini adalah perusahaan yang menyamakan aset perusahaannya dengan kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian, rumus dari persamaan dasar akuntansi ini yaitu harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Seperti itu. Jadi harta di sini berperan sebagai aktiva atau termasuk ke dalam aktiva. Aktiva ini merupakan sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kemudian hutang plus modal ini itu masuk ke dalam pasiva atau pengorbanan ekonomi di masa yang akan datang dari suatu perusahaan. Lalu apa sih manfaat dari persamaan dasar akuntansi? Jadi persamaan dasar akuntansi itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yakni sebagai sumber catatan, di mana PDA atau persamaan dasar akuntansi dapat mempermudah pencatatan sebuah transaksi. Kemudian yang kedua sebagai sarana pemeriksaan, di mana persamaan dasar akuntansi menjadi sarana pemeriksaan besarnya saldo yang keluar masuk dari rekening perusahaan, karena persamaan dasar akuntansi itu sendiri merangkum transaksi keuangan secara garis besar. Dan yang terakhir yaitu manfaatnya sebagai sarana koreksi, di mana persamaan dasar akuntansi menjadi sarana koreksi bagi posisi aktiva dan juga pasiva suatu perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai komponen-komponen dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada aset, di mana aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk dapat menjalankan aktivitas operasional perusahaannya selama periode tertentu. Aset juga dapat disebut sebagai harta ataupun kekayaan. Sebagai contohnya, yakni ada peralatan, kendaraan, bangunan, kas, dan masih banyak lagi. Kemudian komponen yang kedua dalam persamaan dasar akuntansi yakni adalah hutang, di mana hutang merupakan pengorbanan ekonomis untuk masa yang akan datang berupa penyerahan jasa maupun aktiva atas transaksi yang terjadi di masa lalu antara kedua belah pihak yang saling terlibat. Sebagai contoh, itu di sini antara lain ada hutang dagang, hutang bank, hipotek, dan lain-lain. Baik, selanjutnya untuk komponen dalam persamaan dasar akuntansi yang terakhir, yakni adalah modal, di mana modal merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan, baik dalam bentuk uang maupun barang, dan dapat digunakan untuk dasar pelaksanaan kegiatan operasional suatu perusahaan. Berdasarkan sumbernya, modal ini dapat kita bedakan menjadi dua jenis, di mana yang pertama itu adalah modal internal dan juga yang kedua adalah modal eksternal. Modal internal ini berasal dari dalam perusahaan dan juga berasal dari hasil usaha
dari suatu perusahaan. Seperti contohnya ada hasil penjualan, ada saham, dan juga laba yang diinvestasikan kembali. Sedangkan untuk modal eksternal, itu merupakan modal yang sumbernya dari luar perusahaan. Sebagai contoh itu ada kreditur maupun pemegang saham. Baik, untuk slide selanjutnya, kita akan membahas lebih rinci mengenai komponen dalam persamaan dasar akuntansi. Baik, selanjutnya yaitu komponen dalam persamaan dasar akuntansi. Di sini saya membagi komponen persamaan dasar akuntansi menjadi dua bagian besar, yakni aktiva dan juga pasiva, di mana aktiva meliputi aset dan pasiva meliputi hutang dan juga modal. Untuk aset, itu terdiri dari aset tetap dan juga aset lancar. Aset tetap yaitu properti ataupun alat perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan memiliki sifat yang jangka panjang, sehingga tidak dapat langsung dicairkan secara tunai dalam waktu 1 tahun. Aset tetap ini itu dibedakan menjadi dua jenis, ada yang berwujud dan juga tidak berwujud. Aset tetap yang berwujud itu ada tanah, gedung, bangunan, dan juga kendaraan. Dan sedangkan aset tetap yang tidak berwujud itu ada contohnya seperti goodwill, trademark, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian untuk aset lancar itu merupakan harta perusahaan yang dapat dikonversikan menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun. Contoh dari aset lancar ini itu ada kas, persediaan, piutang, surat berharga, dan lain-lain. Kemudian untuk hutang terdiri dari dua, yaitu hutang jangka panjang dan juga hutang jangka pendek. Di mana hutang jangka panjang ini merupakan hutang yang jatuh temponya relatif lama, biasanya dalam satu periode akuntansi atau lebih. Seperti contohnya hipotek, obligasi, utang bank, dan lain-lain. Kemudian untuk hutang jangka pendek, ini adalah hutang yang jatuh tempo pembayarannya itu kurang dari 1 tahun. Dan pada umumnya, hutang jangka pendek ini untuk keperluan jual beli perusahaan dan digunakan untuk mempercepat perputaran uang, seperti itu. Sebagai contoh, yaitu ada hutang dagang, ada dividen, pendapatan diterima di muka, dan banyak lagi. Dan untuk yang terakhir, yakni modal, sebagai contoh, itu ada saham, hasil penjualan, dan juga laba yang diinvestasikan. Jadi modal ini adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Jadi ketersediaan modal ini itu digunakan untuk membantu perusahaan memperoleh keuntungan dari usahanya, seperti itu. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai persamaan dasar akuntansi terkait manfaat, pengertian, dan juga komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.